Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, saya Siti Aisyah Suroya kelas 82 dari SMP Plus Airlangga, Balikpapan Tengah. Kali ini saya akan membahas materi tentang penguatan ekonomi maritim dan agrikultur di Indonesia. Penguatan ekonomi maritim. Untuk mendukung ketersediaan komoditas perdagangan antar negara atau internasional, perlu upaya peningkatan ekonomi maritim karena sektor ini merupakan unggulan yang dimiliki Indonesia. Upaya peningkatan ekonomi maritim akan dipaparkan satu persatu sebagai berikut. Yang pertama, potensi ekonomi maritim Indonesia. Ekonomi maritim adalah kegiatan ekonomi yang mencakup transportasi laut, industri galangan kapal dan perawatannya, pembangunan dan pengoperasian pelabuhan, serta industri dan jasa terkait. Banyaknya kekayaan yang terkandung di laut merupakan potensi ekonomi yang mampu memberi kontribusi nyata bagi perekonomian nasional. Berbagai kekayaan laut telah dieksploitasi dan dimanfaatkan sejak dulu hingga sekarang. Yang kedua, kondisi ekonomi maritim di Indonesia. Kondisi ekonomi maritim di Indonesia dapat dilihat sebagai berikut. Yang pertama, dari sisi sektor pelayaran. Industri pelayaran nasional saat ini belum begitu baik. Dari segi daya saing, pangsa muatan armada kapal nasional masih sangat rendah, serta industri galang kapal yang hingga saat ini belum berkembang. Yang kedua, sektor perikanan. Potensi sektor perikanan Indonesia sangat besar dan sepantasnya menjadi negara industri perikanan terbesar di Asia. Namun, kontribusi sektor perikanan terhadap pendapatan nasional masih rendah. Pertambahan kawasan budidaya perikanan pun masih kurang. Yang ketiga, sektor pariwisata bahari. Pengembangan pariwisata bahari mempunyai efek berganda atau multiplier effect yang dapat menyerap tenaga kerja, meningkatkan pendapatan masyarakat, mendatangkan wisatawan yang berasal dari luar negeri atau devisa. Namun, hingga saat ini pariwisata bahari belum berkembang dengan baik. Yang ketiga, strategi dan kebijakan pengembangan ekonomi maritim di Indonesia. Pengembangan ekonomi maritim perlu ditingkatkan mengingat besarnya potensi ekonomi maritim yang kita miliki dengan harapan dapat mendorong pertumbuhan ekonomi rakyat Indonesia. Namun, besarnya potensi tersebut belum dimanfaatkan secara optimal dalam pembangunan nasional. Melalui perubahan basis pembangunan dari basis daratan ke lautan, maka pelabuhan, armada pelayaran akan lebih maju dan efisien, serta memacu percepatan pengembangan infrastruktur dan ketersambungan maritim, membangun tol laut, pelabuhan laut dalam, diyakini akan mengurangi inefisiensi ekonomi nasional dan meningkatkan daya saing produk dalam negeri. Yang kedua atau materi kedua, penguatan agrikultur di Indonesia. Agrikultur adalah kegiatan pemanfaatan sumber daya hayati yang dilakukan manusia untuk menghasilkan bahan pangan, bahan baku industri, sumber energi, dan mengelola lingkungan hidupnya. Dapat berupa pemanfaatan mikroorganisme dan bioenzim dalam pengolahan produk lanjutan seperti pembuatan keju dan tempe atau sekedar ekstraksi semata, seperti penangkapan ikan atau eksploitasi hutan. Upaya peningkatan perekonomian sebaiknya diusahakan dengan peningkatan berbagai sektor, salah satunya dari sektor agrikultur atau pertanian. Dukungan pemerintah dalam pengembangan agrikultur antara lain berupa pemberian subsidi pupuk serta benih. Hal ini dimaksudkan agar faktor produksi dapat ditekan, sehingga harga jual produk dapat bersaing namun terjangkau. Selain itu, pemerintah juga selalu mengawasi harga-harga produk pertanian dengan tujuan untuk melindungi petani apabila harga barang terlalu rendah. Yang pertama dari materi agrikultur. Potensi agrikultur di Indonesia. Salah satu produk pertanian Indonesia yang berpotensi menjadi andalan adalah produk pertanian segar dalam bentuk buah-buahan dan sayuran. Sektor pertanian di Indonesia merupakan kontributor besar dalam pendapatan nasional serta berperan dalam memeratakan pembangunan melalui upaya pengentasan kemiskinan dan perbaikan pendapatan rakyat. Yang kedua, peran agrikultur di Indonesia. Pembangunan agrikultur di Indonesia mempunyai peranan penting antara lain potensi sumber daya alam yang besar dan beragam, pangsa terhadap pendapatan nasional yang cukup besar, besarnya pangsa terhadap ekspor nasional, besarnya penduduk Indonesia yang menggantungkan hidupnya pada sektor ini, perannya dalam penyediaan pangan masyarakat dan menjadi basis pertumbuhan di pedesaan. Hambatan pengembangan agrikultur di Indonesia.
Yang pertama, skala usaha pertanian yang relatif kecil. Modal yang terbatas, penggunaan teknologi masih sederhana, dipengaruhi oleh musim, akses terhadap kredit, teknologi, dan pasar masih rendah, dan kurangnya penyediaan benih yang bermutu bagi petani. Yang ketiga, strategi pengembangan agrikultur di Indonesia. Yang A, eco-farming, merupakan peningkatan sistem budidaya di sektor pertanian yang ramah lingkungan dan terintegrasi dengan kearifan lokal di setiap daerah di Indonesia. Yang B, distribusi pupuk secara merata. Langkah yang ditempuh dalam strategi ini adalah petani diminta menjumlahkan kebutuhan pupuk untuk kebutuhan tanamnya per hektar selama 1 tahun. Dengan cara ini, pemerintah dapat mengetahui kebutuhan pupuk selama 1 tahun, sehingga dapat menyediakan stok pupuk sesuai dengan kebutuhan petani. Yang C, perbaikan irigasi. Pertanian yang berhasil tidak lepas dari baiknya sistem irigasi yang diterapkan. Oleh karena itu, pemerintah mengusahakan keterjaminan ketersediaan air untuk pertanian dengan perbaikan atau pengadaan irigasi yang baik.